karena langsung diblokir nomor saya. Nggih, ini aja dia lagi istirahat di dalam kamar, makanya saya di luar ini ngobrol sama Pak Ustadz. Saya mau lihat live-nya Pak Ustadz, dia masih di kamar dia. Nih, kalau katanya dia sayang sama Mas Bayu, tapi kenapa dia bikin Mas Bayu nggak sholat, nggak beribadah kepada Allah? Emang Mas Bayu mau sampai kapan hidup? Kalau saya sholat itu dia tidak bisa nyentuh saya, dia kalau megang saya itu kayak serasa besi yang dipanaskan di kompor itu. Kalau dia sentuh saya itu katanya itu sakit, dia bilang. Terus kalau dia tinggal di satu kamar sama saya, kalau saya lagi sholat itu kamar itu kayaknya kayak ada batu bara di dalamnya tuh, panas, dia bilang. Makanya aku kasihan lihatnya. Ya begitu juga, dia begitu kesakitan. Saya maunya itu diruqyah biar dia dalam keadaan pergi dengan cara baik. Ini Mas Bayu. Sebenarnya nih, maaf ya teman-teman ya, ini mungkin ada teman-teman bisa mengambil faidah nih pelajaran dari sini ya. Nah, sebetulnya saya tuh menawarkan kepada dia ya, Alesia ini nama jinnya ya teman-teman. Dia saya sebut aja ya, nggak apa-apa, yang lain biar tahu ya. Maksudnya nggak ada yang tutup-tutupin. Nah, ini dia itu beragama Hindu ya teman-teman. Nah, walau a'lam betul dan tidaknya, tapi tadi saya katakan bangsa jin juga mereka memiliki agama seperti kita, berbeda-beda, profesi juga sama, berbeda-beda. Nah, bangsa jin juga sama seperti itu teman-teman. Nah, saya ajak dia, kalau dia masuk Islam, saya bilang kamu nggak akan kesakitan. Bahkan saya akan menunjukkan caranya supaya kamu tidak bisa lagi diperintah oleh jin-jin yang lain yang fasik gitu. Dan dia sempat menyatakan iya. Coba kamu tanya lagi deh Mas Bayu. Boleh, silakan dicek. Ini saya sampaikan apa adanya loh. Dia udah cerita, saya dikasih lihat banyak api, dia bilang, dan pintunya itu katanya itu pintu yang ada di, Pak Ustadz bilang itu neraka, kata pintunya itu katanya itu kayak pintu manusia, dan para yang masuk ke dalam pintu itu katanya manusia itu sebesar semut, katanya itu mustahil kalau orang bisa buka pintu itu saking besarnya, katanya manusia di sana itu besarnya kayak semut, dia bilang, sedangkan pintu itu sebesar pintu manusia. Bayangkan walaupun beribu-ribu manusia yang dorong pintu itu mustahil bisa kebuka, katanya kalau sudah tertutup, katanya. Dan di sana itu semuanya orang tidak ada berpakaian, semuanya orang telanjang, katanya. Saya tidak berani lihat, katanya, apinya itu nyala-nyala itu sampai keluar. Dan di luar pintu itu ada 2 orang berjubah hitam warna abu, jubahnya tinggi besar sebesar pintu itu yang jaga pintu itu, katanya. Jadi mustahil orang bisa keluar dari sana. Terus bermacam-macam jenis makhluk di dalam sana itu yang menempati tempat yang panas itu, katanya. Yang Pak Ustadz bilang itu neraka, dia bilang. Terus yang satunya lagi gambaran surga, dia cerita lagi juga ke Mas Bayu? Dia enggak cerita kalau ada surga, cuma dia cerita neraka, yang disiksanya neraka, dia bilang, Pak Ustadz itu di neraka. Subhanallah, mana ada manusia punya neraka, nggak ada. Ya, saya diperlihatkan sama Pak Ustadz itu katanya di penglihatan saya itu tempat itu sangat seram, katanya. Itu banyak barang-barang berduri bertebangan, katanya. Terus enggak ada tempat kita berdiri, katanya. Semuanya api meleleh, semuanya besi panas, semuanya, pokoknya enggak ada tempat kita satu titik pun, enggak ada tempat buat kita ini berdiri, katanya. Semuanya itu terbuat dari besi panas, api, pokoknya itu tidak ada jalan keluar satupun, sedikit pun tidak ada, katanya. Gitu. Seperti itu. Terus di sana itu orangnya itu tidak ada muka, yang nyiksa orang-orang itu, katanya itu tidak ada mukanya, tidak ada telinganya, tidak ada mulutnya, tidak ada matanya, yang siksa-siksa orang-orang itu, katanya. Tinggi besar yang tukang siksa-siksa itu di dalam sana, katanya. Tapi aku iya aja, aku tidak ngerti soalnya, Pak Ustadz. Iya. Ya enggak apa-apa, dan memang ya itu kan urusan gaib ya. Kalau perkara gaib kita serahkan kepada Allah ya. Kita tidak mengetahuinya. Ini jadi saya katakan juga wallahu a'lam. Intinya saya kemarin malam itu berdoa kepada Allah
saya ingin mengajak dia, artinya gini, kalau dia masuk Islam, dia akan selamat gitu ya. Tetap dalam pendiriannya, terlebih menggoda manusia, berbuat zalim. Saya bilang kamu akan masuk neraka. Dia nanya, nah apa itu neraka katanya. Akhirnya saya bacakan ayat tentang neraka dan saya mohon kepada Allah supaya ditampakkan kepada dia gambaran tentang neraka. Nah, akhirnya dia tuh nangis, nggak mau lihat, betul memang. Kemudian setelah itu saya mohon kepada Allah supaya Allah menampakkan gambaran tentang surga, dan dia pengen ke tempat yang kedua katanya. Saya bilang kalau kamu mau ke tempat yang kedua, kamu harus jadi muslim. Terus dia bilang kalau saya jadi muslim, saya dipukulin sama orang tua saya katanya gitu. Gitu Mas Bayu. Intinya malah gini sekali lagi, Mas Bayu, ya Mas Bayu seorang manusia. Manusia tidak boleh bersekutu dengan bangsa jin. Siapa yang melarang? Allah, bukan saya yang melarang ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal insi yauduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki dari bangsa manusia yang meminta pertolongan kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin. Ini tidak berlaku untuk laki-laki mau perempuan, pokoknya dari antara manusia dan bangsa jin. Semua redaksi Al-Qur'annya mengatakan demikian terjemahannya. Maka yang ada hanya kesesatan yang ditambahkan gitu ya. Gak ada kebaikan gitu. Nah teman-teman, nah ini Pak Ustadz, saya minta doa aja kalau alisya nakal biar saya bisa bacakan doa hukum. Ini gak pengaruh apa-apa Mas Bayu ya. Selama Mas Bayu tidak kembali kepada Allah, tidak bertobat, ini gak ada artinya. Ya. Pokoknya Mas Bayu, hidayah di tangan Allah. Saya berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah buat Mas Bayu. Itu aja ya.